Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kurniawati Sudirjat. Di sini saya akan menceritakan negara Suriah atau negeri Syam. Yang dimana kita ketahui negara Suriah adalah salah satu negara yang pada saat ini sedang mengalami penderitaan akibat konflik yang berkepanjangan, yang membuat negara tersebut menjadi negara yang sangat berbahaya untuk dikunjungi pada saat ini. Namun, di balik itu semua, negara Suriah adalah peradaban tertua yang ada di dunia, yang mana menjadi saksi atas kejayaan dan kehancuran peradaban lainnya. Ini dia penjelasan lebih lengkap tentang negara Suriah. Republik Arab Suriah adalah nama resmi dari negara yang kita kenal dengan sebutan negara Suriah, yang juga menjadi bagian dari kawasan Timur Tengah Raya atau juga disebut dengan Greater Middle East. Wilayah Suriah membentang pada area seluas 185.180 km persegi. Wilayah ini sedikit lebih besar dari luas Pulau Sulawesi yang memiliki luas 174.600 km persegi. Negara Suriah memiliki perbatasan dengan negara Lebanon di bagian barat daya, Turki di bagian utara, dan Irak di bagian timur, dan negara Yordania di sebelah selatan. Wilayah Suriah juga berbatasan dengan Laut Tengah atau Laut Mediterania di bagian barat negaranya. Wilayah Suriah dibagi menjadi 3 kawasan utama, yaitu pegunungan, dataran subur, dan kawasan gurun. Suriah juga merupakan salah satu negara yang dilintasi oleh aliran sungai Efrat yang kemudian menempatkan negara ini sebagai salah satu dari 15 negara yang disebut sebagai tempat lahir peradaban. Arkeolog juga telah menunjukkan bahwa peradaban di Suriah adalah peradaban yang sangat kuno di bumi. Suriah juga termasuk ke dalam kawasan bulan sabit subur yang dimana pada 10.000 tahun sebelum Masehi menjadi tempat budaya Neolitikum dan menjadi tempat pertama kali munculnya pertanian serta peternakan. Bentuk peradaban yang pertama kali muncul adalah Kerajaan Ebla yang dimana berada di utara Suriah. Dan mereka muncul sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, untuk pertama kalinya kawasan yang pada saat ini termasuk kawasan Suriah pertama kalinya disatukan dengan kekuasaan Neo-Assyria yang dimana Asyur menjadi ibu kota kekaisaran tersebut. Kekaisaran Assyria wilayahnya kemudian diambil alih oleh kekuasaan Babilonia yang terjadi sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, kekuasaan atau kekaisaran Suriah dan Babilonia dianeksasi oleh kekaisaran Achaemenid atau Kekaisaran Persia pertama kali yang didirikan oleh Raja Kairus Agung. Kekuasaan Raja Kairus Agung dilanjuti oleh kekuasaan Alexander Agung, yang dimana sebagai Raja Kekaisaran Makedonia. Pada periode berikutnya, wilayah ini secara berkala dikuasai oleh beberapa kerajaan seperti Armenia, Romawi kuno, Asyur, dan Bizantium. Kota Damaskus adalah ibu kota terbesar pada saat ini. Kota tersebut menjadi kota terbesar pada tahun 2010. Namun, sebelum kota Damaskus menjadi ibu kota terbesar, sebelumnya yang menjadi kota terbesar adalah Aleppo. Namun, karena akibat perang saudara pada tahun 2011 menjadikan kotanya sebagai kota terbesar kedua setelah Damaskus. Damaskus dalam sehari-hari dikenal juga dengan Asam, atau dalam perjalanan sejarah wilayah ini dulu disebut dengan negeri Syam.
saudara yang berkecamuk di Suriah sejak tahun 2011 silam menjadi alasan sulitnya menghitung jumlah penduduk di negeri tersebut. Agama Islam adalah agama terbesar yang dianut oleh penduduk Suriah. Dilihat dari sejarah, wilayah Suriah ditaklukkan oleh pasukan Muslim Arab pada tahun 640 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Khalid ibnu al-Walid pada pertengahan abad ke-7. Di bawah kekuasaan dinasti Umayyah, wilayah Suriah dibagi menjadi 4, yaitu Damaskus, Homs, Palestina, dan Yordania. Setelah jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah pada abad ke-8, Suriah selanjutnya dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-9, wilayah Suriah dianeksasi oleh dinasti Tulunid yang berbasis di Mesir. Dan pada abad ke-10, kekuasaan Tulunid digantikan dinasti Hamdamid dan Fatimiyah. Selanjutnya, pada abad ke-11, Suriah menjadi pusat perang salib yang mempertemukan pasukan Kristen Eropa dengan pasukan Muslim. Abad ke-13, Suriah menjadi sasaran kerajaan Mongol. Namun, dominasi kerajaan Mongol di wilayah tersebut tidak bertahan lama karena ditaklukkan oleh dinasti Mamluk. Pada awal abad ke-16, Suriah jatuh ke tangan Ottoman, di mana kekuasaan Ottoman ini membawa perubahan sosial dan politik serta pengaruh budaya baru di Suriah. Dalam sejarahnya, negara Suriah sebagian besar selalu saja dikelola oleh kekuatan negara asing yang dimana mendominasi wilayah tersebut. Sementara itu, cikal bakal negara Suriah dengan wilayahnya pada saat ini dimulai pada abad ke-20 setelah kekalahan Ottoman pada Perang Dunia Pertama. Setelah kekalahan Ottoman pada tahun 1920, kerajaan Suriah di bawah kepemimpinan Emir Faisal I. Pada saat kekuasaan Emir Faisal I tidak berlangsung lama karena ditentang oleh negara Prancis. Mengapa negara Prancis menentangnya? Karena negara Prancis sebelumnya telah menandatangani wilayah bekas Ottoman, dan pada tanggal 29 September 1923 Prancis diberi mandat atas bangsa Suriah dan Lebanon, yang dimana mencakup wilayah Lebanon dan Suriah modern. Mandat tersebut menempatkan Prancis tanggung jawab untuk menciptakan dan mengendalikan administrasi serta mempersiapkan kemerdekaan untuk pemerintahan sendiri. Suriah dan Prancis menegosiasikan perjanjian dan kemerdekaan pada September tahun 1936. Namun, perjanjian kemerdekaan itu tidak pernah berlaku karena Badan Legislatif Prancis menolaknya, sehingga membuat negara Suriah selama Perang Kedua menjadikan ia di bawah kendali Prancis. Sampai kemudian pasukan Inggris menduduki negara tersebut dalam kampanye militer Suriah Lebanon yang dilakukan Inggris pada tahun 1941. Karena tekanan dari Inggris dan Suriah membuat Prancis memundurkan dirinya pada bulan April 1946. Selanjutnya, pada tanggal 17 April 1946, Suriah mendeklarasikan kemerdekaannya secara penuh oleh Prancis. Setelah kemerdekaannya, Suriah mengalami kudeta militer dan ketidakstabilan politik. Pada tahun 1970, Partai Ba'ath yang dipimpin oleh Hafez al-Assad mengambil kekuasaan melalui kudeta tidak berdarah yang dikenal juga dengan The Corrective Movement atau Revolusi Koreksi Suriah tahun 1970. Partai ini juga telah menguasai pemerintahan Suriah sejak tahun 1963.
dengan memerintah secara totaliter. Namun, setelah kejadian Perang Saudara pada tahun 2011 silam telah mengubah dinamika politik dan mempengaruhi Partai Ba'ath. Sebelumnya, negara Suriah digambarkan sebagai republik sosial satu partai. Namun, setelah terjadinya rangkaian konflik, membuat Suriah mengubah konstitusinya. Pada tahun 2011, secara efektif, Suriah telah merubah negara menjadi negara republik semi presidensial. Setelah terjadinya perang saudara di Suriah, kontrol wilayah di negara ini antara pemerintahan yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, kelompok pemberontak dan kelompok teroris. Hingga tahun 2010, ekonomi Suriah bergantung pada sektor minyak dan pertanian. Namun, karena terjadinya perang saudara pada tahun 2011 silam, hingga saat ini membuat kekacauan di Suriah dan penduduk Suriah mengalami kehabisan pangan atau krisis pangan dan rumah-rumah mereka telah hancur, di mana kota Suriah sekarang sudah tidak terlihat lagi seperti kota. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.